Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi. Ya. Kali ini kita kedatangan Nokenas ya. Ini dari Surabaya kemarin. Ini baru datang paketannya. Oh iya, ini motor GL kemarin sempat saya bawa touring ke Jember ya. Kemudian pas pulang ada trouble. Sebenarnya sih trouble sejak lama ya. Nah, jadi rumah bearing krokasnya atau pada bagian engkesnya dia sudah oblak atau sudah longgar ya. Memang sebelumnya sudah longgar, cuma saya paksa ya karena saya rasa belum terlalu parah karena bisa lah untuk pakai erek ya atau touring ya. Tapi setelah pemakaian 2 tahun ternyata sudah cukup parah, jadi sudah mengeluarkan suara yang tidak enak didengar lah, suara seperti kamrat molor suaranya ini. Jadi nanti kita akan bongkar seperti apa ya. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas Nokenas. Oh ya, buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini saya ucapkan banyak terima kasih ya. Ya sudah selalu dukung channel BMS Tech ya. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Kemudian mohon bantu supportnya ya, mohon like-nya, kemudian subscribe-nya yang kemudian bisa tanya-tanya atau kritik dan saran bisa di kolom komentar di bawah atau hubungi WA saya, bisa pemesanan Nokenas atau portingan Batak atau head cop ya, Batak bisa. Oke, kita lihat ini. Oke, ini dari Bro Rudi Surabaya ya, penerima Agung Batavia kan Situbondo ya. Oke, kita buka. Ini Rudi Batavia ya, dari Rudi Batavia ya. Ini alamat saya Situbondo, Jatim, BMS Tech ya. Oke, sebentar kita pause dulu ya, kita buka ya. Waduh, susah ya tangan satu. Nah, oke. Aduh, ini masih pagi ya. Bengkel belum buka. Kemudian karyawan juga belum datang, jadi ya sendirian lah seperti ini. Kemudian tripod saya juga ada di bengkel ya, jadi apa-apa lah sekali-sekali. Sebentar ya. Ya, ini dia. Ini kardusnya. Nah. Oke.
Nah, oke, ini dia, kita buka. Aduh, gimana kardusnya nih? Nah, oke, sudah terbuka. Aduh, kardus apa nih? Nah, ini dia, ini noken asnya. Kemarin dia kirim ada 2 buah noken as ya. Oke, pertama kita lihat ini noken as apa nih? P kalau nggak salah ya, gelap. Nah, ini dia. Noken SMP kayaknya nih. Kemudian satunya, waduh, banyak bener plastiknya mas. Oh, ini yang MP ya. MP bagi L. Oke, semuanya masih dalam kondisi standar. Ya, masih kondisi standar. Kita akan proses. Ini request full cor ya, jadi full cor RRA 20. Oke, mantap. Seperti apa keseruannya pastikan pantengin terus channel ini. Tapi kita akan nanti membuatkan video terpisahnya ya. Ini karena ada 2 spek untuk GL, kemudian Tiger. Kita buatkan video terpisah aja karena beda spek. Oke, mantap, pantengin terus channel ini. Ya, oke, ini dia, kita sudah masuki proses pengelasan ya. Jadi ini penampakannya, ini mentah ya. Nah, terus sebelum dilas itu seperti ini penampakannya. Nah, ya, jadi ini belum dicor. Ini standar ya, ini standar Tiger. Nah, kemudian yang ini sebelumnya ada standar GL Newtek kalau nggak salah, atau Mega Pro. Nah, jadi ini setelah dicor. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini bahannya beda ya. Jadi bahan cornya beda, jadi seperti ini penampakannya. Jadi kalau teman-teman bandingkan, waduh susah pakai tripod ya. Kalau kalian bisa bandingkan atau kalian lihat ya dengan kasat mata aja, nah, bisa kalian lihat sendiri. Nah, jadi seperti inilah penampakannya, perbandingannya ya. Ini perbandingan noken as standar sebelah kiri dan noken as cor-coran sebelah kanan. Nah, jadi inilah alasan kenapa noken as cor-coran lebih panjang nafasnya, kemudian juga tarikannya lebih enteng ya. Ini jadi ini perbedaannya. Nah, kalau secara logika saja seperti ini ya, sedikit saya jelaskan secara logika ya, supaya teman-teman bisa sedikit paham.
walaupun tidak paham mengenai teori secara langsung, setidaknya kalian bisa paham menurut atau secara logika ya. Nah, bisa kalian lihat, aduh, noken as yang masih standar ya, bumbungannya ya atau bagian nusnya ya, ini kecil atau sempit ya. Bisa lihat jarak antara ini. Nah, di sini adalah titik sentuh kasarannya ya, bukan titik sentuh awal. Titik sentuh klep mulai membuka. Nah, kalau di noken as cor-coran seperti ini, dia ada di sini. Nah, di sini sudah mulai buka. Nah, di sini sudah terbuka penuh. Nah, sedangkan untuk yang standar terbuka penuh di sini. Nah, terbuka penuh di sini. Kemudian setelah sampai di sini dia sudah mulai menutup. Nah, di sini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk tinggi bumbungannya atau durasi lama bukaan bumbungannya sudah sangat jauh sekali dengan ini ya. Ini walaupun belum dipapas ya, tapi nanti setelah dipapas juga akan tetap besar seperti ini. Nah, dalam artian tidak seperti standar lagi ya, nanti dia akan menyerupai seperti bentuk telur ya, bulat telur lah istilahnya. Jadi durasinya sangat panjang atau lama antara awal buka penuh di sini sampai awal mau menutup di sini. Nah, ya sangat lama. Kemudian untuk durasi noken asnya juga lebih panjang, cor-coran pastinya. Kalau misalnya titik sentuh awalnya standar misalkan di sini ya, misalkan titik sentuh awal 0,10. Nah, jadi dia untuk mau terbuka penuh itu lambat sekali ya. Paham maksudnya ya, lambat. Jadi 0,10 0,20 terus dia bertahap ya. Sama juga kalau menutup dia bertahap. Nah, tapi dengan noken as cor-coran seperti ini beda lagi ya. Kalau misalnya kita kasih RAM, ini wajib supaya noken as halus. Kita kasih 0,10. Nah, nanti dari 0,10 dia bisa langsung 0,50 sampai 1 mili. Nah, jadi langsung dia terbuka cepat. Nah, kemudian durasinya lama, dia kemudian menutup lama, kemudian langsung menutup di sini. Nah, itulah karakter noken as cor-coran, kenapa nafasnya panjang dan lebih enteng dan responsif. Nah, itu dia beda dengan noken as konvensional seperti ini, dalam artian yang masih standar ya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk hubungannya aja sudah beda ya. Walaupun bentuknya seperti ini, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, buruk sekali ya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat finishingnya, saya jamin layak atau seperti baru alias noken as baru. Anti berisik ya, suara halus, tenaga dapat atas bawah. Jadi itulah noken as dari BMS Tech. Oke, pantengin terus channel ini, simak proses selanjutnya, kita akan papas ya. Tapi sebelumnya saya mau selesaikan dulu yang ini, yang tiger ini ya. Pantengin terus channel ini, jangan lupa subscribe. Kemudian jika teman-teman ada pendapat berbeda mengenai noken as, bisa tulis di komentar. Nah, nggak apa-apa, kita saling sharing, kita saling belajar di sini ya. Itu hanya versi saya, mungkin ada versi yang lain, boleh silahkan ya. Oke, akhirnya ini noken asnya sudah selesai ya. Ini noken as tiger ya, noken as bahan tiger, tapi ini akan dipakai untuk motor GL.
Jadi speknya yaitu langkah 70 ya, langkah 70, kemudian piston CBR. Ini sudah selesai ya proses pengapasannya, kemudian finishingnya ya. Untuk itu mari kita lihat senternya ya, di bagian base circle-nya bisa lihat teman-teman ya di sini. Ini posisi 0. Kita lihat ke X open ya. Ada gerakan sedikit tadi ya. Nanti kita bereskan. Hanya antara di 0,02 sampai 0,03 ya. Ya, bisa lihat ya. Tinggal sedikit ya, apa kita bereskan nanti. Nah, ini angkatan 0,10 ya. Jadi kalau untuk angkatan 0,10 ya, dia ada di angka berapa ya? Sebenarnya tadi sudah saya sudah ukur. Tadi sudah saya ukur ya. Sebentar saya lihat di buku catatannya ya. Jadi ini X open-nya ada di angka 50 derajat ya. Nah, kemudian kita putar lagi. Nah, masih 0 ya. Bisa lihat rata, kemudian sampai ke 0,10 di X close ada di angka 20 derajat. Jadi overlap X ada di angka 20 derajat ini, dan X close nya di 20 derajat juga. Oke, bisa kalian simak ya. Nah, kemudian kita pindah ke in. Kita lihat ini noken as in ya, kita lihat nanti senternya ya. Nah, ini top, kemudian kita putar menuju sorry ini salah, ini in open 0,10 ada di angka apa nih, 30 derajat ya. Nah, kita putar lagi ya. Nah, ini adalah in close. In close nya ada di angka 45 derajat. Nah, untuk liftnya, nah, teman-teman pasti penasaran ya. Kita lihat langsung dari sini liftnya ya. Ini lift cukup ekstrim, jadi banyak penyesuaian untuk pengaplikasian noken as ini ya. Itu dia ada di angka 8,70 mili. Oke, kita akan pasang dulu adaptornya ya. Saya rasa sudah jelas mengenai durasi atau liftnya di sini. Kita akan pasang adaptornya, kemudian kita kirim hari ini juga. Nah, kita kirim 2 buah noken. Nah, ini yang satunya yaitu yang spek standar GL Max ya, langkah standar. Jadi seperti ini. Nah, sebentar saya buka, kita bandingkan ya. Bandingkan profilnya. Nah, bisa teman-teman sendiri lihat. Wow, jauh sekali ya. Yang sebelah kiri adalah noken as spek standar, kemudian yang sebelah kanan adalah spek langkah 70 ya. Dari kasat mata sudah kelihatan sangat berbeda jauh ya. Bisa dilihat ya, seperti ini ya. Kalau bentuk sih sama ya, karena
Ini sama-sama menggunakan RLA20 ya. Pasti kalian penasaran ya. Oke, jika kalian penasaran bisa langsung hubungi saya jika ingin pemesanan. Teman-teman kan tahu sendiri ya, sebelumnya prosesnya mulai pengelasan, pengecoran ya jelek kan ya, hasilnya saat dilas masih berantakan. Nah ini dia kalau setelah di finishing ya jadi seperti ini, bagus lagi, nggak kalah sama yang baru. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan sama yang masih proses, nah seperti ini ya. Nah, beda kan, bagus ya. Oke, saya pasang dulu adaptornya ya. Oke, ini dia sudah terpasang ya, sudah terpasang adaptornya ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, jadi seperti ini penampakannya, perbedaannya. Ini yang Noken ST Tiger ya, bahan Tiger, tapi untuk spek langkah 70 di motor GL ya, jadi penampakannya seperti ini ya. Ini yang GL ya, bisa teman-teman bandingkan sendiri, bisa teman-teman lihat. Nah ya, jarak gapnya ya beda jauh sekali ya. Oke, kita langsung saja coba pada head atau cupnya. Kita langsung pasang, kita lihat jarak ya, jarak antara klep ya, saat berada di posisi overlap atau bisa dibilang saat klep in dan out sama-sama atau terbuka bersama-sama, bukan bersama-sama sih, bahasanya salah ya, gimana ya, ya seperti itulah. Ya udah terpasang. Oh, kenapa nggak mau kenceng nih? Ya. Oke lah, nggak apa-apa. Kemudian kita setting klepnya di angka 0,2 kira-kira lah, seperti itu kalau di puller ya. Yang penting rapat, kocak ke samping ini ya. Jadi buat teman-teman yang belajar papas Noken as ya, saya sarankan untuk selalu cek ya, dalam artian teman-teman harus rajin-rajin bongkar pasang kop ya, supaya teman-teman bisa lihat ya posisi klepnya, bukanya sekian, tutupnya sekian ya, supaya teman-teman bisa benar-benar paham dan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal setelah melakukan pemapasan. Nah, ini sudah bergerak, ini sudah kocak ke samping, kemudian kita lihat ya, bergerak ya.
Ini in mulai buka, X mulai buka. Kalau saya biasanya sih kita kasih tanda di sini ya. Saya lebih suka melihat pertama kali itu X open dan X close nya. Ini paling mudah untuk mengetahui hasil noken as yang sudah kita kerjakan. Nah, kita putar, ini X open. Berarti dia ada sekitar sini, kita tandai lurus. Ini top ya. Kemudian kita lihat X close nya. Dia buka, berarti di mana dia? Ya, di sini ya. Sebentar, kita pastikan lagi ya. Kemudian ya, nah, jadi seperti ini. Kemudian kita langsung lihat ke klepnya. Nah, ini X open dan turun, dan klep in sudah mulai buka. Nah, ini dia jarak gapnya antara klep in dan klep X. Oke, ini cara mengukurnya seperti ini ya. Kita pakai sketmat. Nah, kita lihat seberapa jarak saat overlap. Kira-kira seperti ini. Ini ada di angka 1 mili. Wah, ini terlalu dekat sih menurut saya. Coba kita putar lagi. Nanti kita kurangin dulu lagi ya jarak overlapnya, ini terlalu dekat ya. Oke, jadi seperti itu ya. Pantengin terus channel ini. Kita langsung proses pengiriman. Habis ini setelah saya benahin ini ada sedikit kekurangan ya. Ini kurang geser ke sini. Nah, jadi ini telat nutupnya. Yang in itu telat ya. Oke, saya perbaiki dulu, kemudian kita langsung ke proses pengiriman.